tengah polemik yang terus berkembang antara Ruben Onsu dan Sarwenda, sejumlah netizen yang budiman mulai membandingkan sikap Sarwenda dengan Maya Estianty yang sama-sama pernah mengalami perceraian. Perbandingan tersebut muncul karena Maya dinilai mampu menghadapi berbagai komentar dan kritik dari mantan pasangannya tanpa menimbulkan kontroversi baru. Pandangan itu kemudian ramai dibahas di berbagai media sosial. Menurut sebagian netizen yang budiman, perbedaan terbesar terlihat dari cara keduanya merespon persoalan pribadi di ruang publik. Maya dianggap lebih tenang dan menjaga komunikasi meski pernah menghadapi situasi sulit pasca perceraian. Sementara itu, Sarwenda kembali menjadi sorotan karena berbagai kontroversi yang muncul belakangan ini. Perbandingan tersebut memicu perdebatan panjang, dengan masing-masing pihak mempertahankan pandangannya terhadap kedua figur publik tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mama, tibaan nih, gue habis masak yang lewat IFP gue semua perkara 200 juta sebulan, Mama. Gue jadi ikutan menghalu. Kalau gue dapat 200 juta dari laki gue nih sebulan ya, laki gue makan gue suapin ya. Ibarat dia habis mandi tuh ya, gue andukin, pakai kolor gue pakein nih kolornya ya kan. Pokoknya dia bila perlu gue bedakin kayak anak bayi ya kan. Pokoknya jangan sampai ya tetes sedikit pun keringet keluar dari dia ya. Pokoknya kagak boleh capek laki gue. Tidur gue garuk-garuk sampai dipules. Kayak begitu Mama ya. Pokoknya segimana gue harus carmuk deh sama laki gue ya kan. 200 juta ya kan, cuma duduk manis, udah kita tinggal bikin laki kita kayak raja gitu ya Mama. Dia mau macem-macem bagaimana 200 juta Mama, merem aja ya kan. Apaan tuh wewen nih kan. Jadi rame tuh perkara 200 juta jadi panjang kali lebar. Di balik Sarwenda viral, pasti dia ada titik benarnya juga. Seperti itu, walaupun ada titik salahnya dan itu nggak menjadi urusan kita, karena itu bukan kita yang dirugikan dan nggak bermasalah sama kita juga kan kayak gitu. Apalagi itu permasalahan keluarga orang. Jadi kita memang nggak patut dan tidak pantas untuk masuk ke ranah itu. Nah, di balik keviralan Sarwenda, banyak influencer yang memandang dia sebelah mata. Pasti ada titik benar Sarwenda dan dia memilih diam. Dia nggak ribut sana, nggak ribut sini, nggak mencari kebenaran. Ingat ya teman-teman ya, di balik orang yang terkadang ngomongnya itu nggak terkontrol, itu karena ada sakit hati di dalam diri dia itu yang sangat dalam, yang kita nggak pernah tahu. Apakah teman-teman pernah tahu jeritan hati Sarwenda sebagai seorang single mom? Pernah tahu? Jadi kita nggak boleh kayak langsung ngejudge seorang itu bersalah. Apa penyebab dia kok bisa ngomong kayak gitu? Kok bisa gitu? Ada apa sebenarnya? Biasanya orang-orang yang emosinya sudah tidak terkontrol itu dikarenakan dia banyak problem, banyak masalah. Kan kayak gitu. Masalahnya ini penyebabnya karena apa? Itu harus kita cari tahu dulu. Paham gak sih sama yang aku bicarakan? Kalau nggak paham ya udah. Satu lagi ya, kalian udah nonton belum wawancaranya kuasa hukumnya Ruben, yaitu Pak Minola, itu diwawancara di acara apa gitu ya. Pokoknya ternyata si Ruben ini disebut Chong itu udah bukan yang kemarin di area publik aja, ternyata di WA atau di telepon gitu udah pernah dan sering kayaknya dia nyebut kayak gitu. Bahkan kata-katanya kayak gini, iya Chong, lebih baik lu gak ikut campur dah urusan pribadi gue. Lu kebayang gak orang songong seperti itu yang nerima duit 200 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain? 200 juta coy, 200 juta bukan 200.000, 200 juta per bulan, bahkan lebih. Dan dia ngata-ngatain Chong, ngata-ngatain Anjoy. Aduh, gak kebayang deh lu. Endah, makin kesini makin kesono lu. Dan yang terbaru lagi katanya malahan si Endah ini udah ngubungin
Ruben untuk ngebahas lagi masalah hak asuh anak. Cuman dia itu ngasih ngajak ketemuannya itu nggak nentuin hari, nggak nentuin tempat, nggak nentuin waktu gitu. Jadi kayak ngegantung gitu. Dia kayak sengaja atau gimana gitu, nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya ini si akal-akalannya si Endah aja nih buat ngembaliin simpati publik. Tapi gua rasa lu percuma lu Endah. Obat dah lu mending lu diem aja deh. Atau kalau emang lu punya niat yang bener, yang kayak gitu tadi, beneran kayak gitu niat lu, ya beneran gitu, nggak usah ngegantung orang. Aku kata mah netizen Indonesia sebenarnya baik, tapi elunya aja yang keterlaluan. Nih ya, gue kasih tahu, biasanya kita perempuan itu support sesama perempuan. Tapi di sini nggak ada yang support elu kecuali gerombolan-gerombolan elu, si pasukan 350 itu. Ya, mendingan lu baik-baik deh. Berpikirnya tuh yang jernih, ngomongnya juga yang hati-hati gitu. Biar netizen, biar publik itu nggak makin benci ame elu dan gerombolan elu. Dan kasih tahu juga tuh si adik lu, jangan deh kalau live apa gitu nggak usah songong bahasanya, pakai ngata-ngatain netizen miskin lah apalah. Lah kalau bukan karena kita yang miskin ini, siapa yang beli dagangan lu? Endah Ruben Onsu di salah satu podcast nangis-nangis dong. Nangis-nangis, saya rindu anak. Lah, kalau rindu anak kenapa lu nggak jemput gitu? Dikata netizen nih ya, disclaimer, dikata netizen, 99% itu netizen banyakan bener loh. Beneran? Lu harusnya Bensu, lu harusnya lihat tuh omongan netizen. Maksudnya gini, netizen banyak yang menyarankan kalau lu rindu Tania Matalia, lu bisa datang ke sekolahnya gitu ya kan, bisa lihat atau lu bisa ngobrol. Terus kalau mereka berdua lu nggak tahu karena lu kan kerja gitu ya, lu kerja di salah satu TV swasta, kalau lu nggak tahu, masa iya lu nggak tahu jam berapa mereka pulang, walaupun banyak pelajaran tambahan gitu, tapi lu kan mungkin tahu karena lu kan berapa tahun sih sama mereka gitu ya kan, sama Sarwenda, sama anak lu gitu. Jadi kalau menurut gua Ben, lu kurang bijak gitu, lu nangis-nangis di podcast gitu. Maksudnya ya setelah lu lah, karena lu terlalu rindu gitu. Maksud gua gini loh, coba lu lihat sebelah si Sarwenda banyak loh yang hujat ya setelah dia ngomong cong sama gitu ya kan ke lu. Dia banyak banget yang hujat, banyak banget. Tapi Sarwenda tegar gitu, tidak menangis. Nah lu coba gitu, lu contoh Sarwenda, nyontoh ya nggak apa-apa lah. Maksudnya jangan nangis di podcast gitu. Maksud gua nggak ngerti deh ya apa kata netizen ini bener. Lu nangis di podcast meminta simpati sama netizen lah, kan ini urusannya lu sama istri lu, mantan ya kan, sama anak-anak lu. Andai kata itu apa yang ada dalam otak gua gitu, biar netizen sayang sama Bensu, biar belain gitu kan. Poin utamanya itu di lu Bensu sama si mantan istri lu gitu. Kalau lu misalnya di sekolahan nggak bisa, ya tinggal lu telepon Sarwenda. Andai kata nih, karena sama Sarwenda mereka berantem, ya menurut gua kenapa lu berantem? Ya karena ini itu sama Sarwenda nggak diizinin. Nah juga si Sarwenda ngapain juga, orang bapaknya ketemu, kenapa juga Sarwenda bapaknya kepengen ketemu anaknya, lu nggak boleh sih? Kenapa kan nggak boleh gitu loh. Ini gue nggak bela dua-duanya ya kan, bapak ketemu anak aja dipersulit, kata yang ngomong yaitu ya lu cari aja sendiri dah, gue nggak mau ikut campur. Cuman ya jangan nangis lah. Lu kan laki-laki, ngapain sih lu nangis dikit-dikit nangis? Siapa yang ngajarin lu nangis kali? Siapa ngajarin lu nangis coba Ben? Datengin ke rumahnya, bawa semua wartawan,
nih saya tidak diizinkan menemui anak saya. Kan keren, jangan lu nangis. Ciptakan lagi suasana yang menghebohkan, heboh gitu. Biar apa? Biar berimbang nangisnya. Lu nangis karena nggak boleh ketemu anak, Sarwenda juga nangis karena apa? Nggak beres.